Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ada tapi kurang keras ini. Ada sukacita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur sudah bisa beribadah bersama-sama di tempat ini pada pagi hari ini. Karena anugerah Tuhan kita bisa tiba di tempat ini dalam keadaan selamat ya. Memang kita juga berdoa untuk kesehatan Bu Ade karena beliau sakit sehingga saya yang harus menggantinya ya. Nah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Dan lagu ini sangat menarik, besar dan ajaib karyamu. Ketika kita mengingat karya Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus dan fase-fase penderitaannya tidak mudah. Tetapi apa yang Ia kerjakan semua untuk menyelamatkan kita dan membawa kita kembali kepada Allah. Dan mari kita yang sudah mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memuji dan memuliakannya melalui hidup kita. Besar dan ajaib karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan besarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaib Tuhan. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, namamu. Katakan sama-sama, layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi dari awal kita katakan, besar Tuhan dan ajaib karyanya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang katakan, layaklah, layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak
Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ibadah online maupun onsite, tidak ada pribadi lain yang layak disembah selain Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain yang dapat menyelamatkan kita selain melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan tidak ada pribadi lain yang sanggup melakukan segala perkara selain di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita memuliakan Dia, mari kita bersyukur atas semua karya Dia, karena bagi Dialah segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, hanya bagi Tuhan kita menyembah. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia dengan setengah suara, Bapak Ibu kita nyanyi sama-sama. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Tuhan hanya segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Benar Bapa, hanya kepadamulah Allah, pencipta langit dan bumi, yang berkarya untuk menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus, yang terus menyatakan anugerah-Mu dan tuntunan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, yang nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang sudah Engkau kerjakan. Kau datang menderita, mati di atas kayu salib, dan bangkit memberikan kepada kami kemenangan, memberikan kepada kami penebusan, memberikan kami pengudusan, bahkan pembenaran yang kami peroleh semata-mata melalui kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami umat manusia. Dan Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir,
ibadah kami bukan biasa-biasa, tapi ibadah kami luar biasa. Karena yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau, karena mengalami encounter dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan dan penyertaan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini berbahagia. Kenapa? Karena hari ini Paskah sebenarnya. Di dalam kalender gereja maupun kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Saya ingat satu teks Alkitab di dalam Roma 6 ayat yang 9. Bunyinya seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Menarik sekali, karena kita tahu, kata Alkitab. Kita tahu tentang apa? Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan menjadi bukti bahwa maut tidak berkuasa lagi atas dia. Bahkan kita ditebus, kemenangan telah diberikan dan dinyatakan kepada orang yang percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur. Ada lagu yang cukup luar biasa, sebab dia hidup, ada hari esok. Iman kita tidak sia-sia. Di dalam Korintus menuliskan, karena apa yang telah diberitakan sesuai dengan kitab suci, bahkan luar biasa, bahwa apa yang dikerjakan pun sesuai dengan kitab suci karena penggenapan dari perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, salaman dulu karena yang lain belum datang, dan ada juga yang jadwalnya bentrok karena pelayanan di gereja lain ya. Biasanya rame ya. Tetapi yang ramainya mudah-mudahan di online itu ya. Selamat ya, berikan senyum ya, pastikan yang sudah hadir itu betul-betul sudah dengan sukacita. Lagu ini luar biasa, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup berarti sebab dia hidup. Jadi tidak sia-sia kita beriman kepada dia, tidak sia-sia kita mengenal dia dan menyembah dia, tidak sia-sia kita melayani dia. Ayo kita nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Anak Allah, Yesus namanya. Musik mainkan. Bahkan apa Bapak Ibu? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup,
pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu, ada satu hal yang paling menarik dalam hidup kita, yaitu ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, sekalipun mungkin kita memiliki fisik yang kuat, mungkin memiliki pemikiran yang baik, mungkin memiliki kesehatan, ya. Tapi ada satu hal, ketika kita tidak berdaya dan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan kerahkan kekuatannya dan menyatakan anugerahnya, bahkan pertolongannya bagi kita. Dan kasih pertolongannya tidak pernah terlambat. Bahkan ketika kita di dalam kekelaman, karena upah dosa ialah maut, justru disitulah Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita dan menyelamatkan kita, bahkan Ia bangkit. Itu merupakan sukacita besar. Maka lagu ini, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Allah dahsyat di tempatnya yang kudus. Amin. Karena Dia bangkit. Ayo kita lebih bersukacita lagi. Musik mainkan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tar dulu. Kalau pas Allah bangkit bersoraklah, hei sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jangan seperti saya teriak sendiri. Ya. Udah ya. Oke, musik mainkan. Kerahkanlah kekuatanmu. Mari kita tepuk tangan. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah musuh-Mu, Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. di tempat kudusnya. Oh Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah kita dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena Allah kita dahsyat, tentu bukan Dia hanya berkarya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, tapi juga Dia berkarya dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam menjalani hidup ini. Betul Bapak Ibu ya. Jadi karyanya itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasihnya pun nyata di dalam kehidupan kita. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup Bapak Ibu. Waktu dan kesempatan saya berikan, karena tadi kita sudah nyanyi ya, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dia dahsyat, dia dahsyat di tempat kudusnya. Apakah Bapak Yopi memberi kesaksian atau membagikan sesuatu? Ya, Boleh. Oke, silakan Pak Yopi. Boleh. Ya, terima kasih bahwa pagi ini Tuhan masih beri kekuatan buat kami. Dan kami bersyukur bagaimana Tuhan, karena Ibu Yani tiap 3 hari sekali dia ke rumah sakit karena diterapi. Dan bersyukur bagaimana pemulihan semakin lama semakin baik. Termasuk saya, Tuhan itu baik. Yang kalau saya mundur ke belakang, saya tidak pernah membayangkan bahwa mertua saya, Pak Hit, termasuk Ibu Hit, di usianya bertambah. Tapi memang waktu dia pulang ke rumah Tuhan itu usianya 90 tahun. Kalau Ibu Hit 93 mau 94 pada waktu itu. Nah, kami bersyukur bagaimana saya punya potret lah. Keluar suami istri ini potret kami berdua untuk kami lihat di sepanjang kehidupan kami lah. Jadi tidak terasa semua berjalan baik. Yang saya lihat ini adalah kita tidak berpikir bahwa sistem online itu yang sekarang kita gunakan dulu seperseakan-akan hanya buat orang karena kita ada COVID sehingga kita tidak bisa bergabung, sehingga COVID adalah salah satunya adalah jarak jauh biasanya. Memang saya tetap ikut doa dengan teman-teman sahabat doa se-Bandung, se-Jawa Barat secara khusus hampir seminggu 2 kali. Dan saya bersyukur bagaimana PGPK salah satunya mereka menempatkan saya sebagai orang yang ya diseganilah atau dihormatilah sampai sekarang. Jadi itu sebabnya yang saya mau katakan begini. Selama kita masih kuat, kita harus bergaul, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk memaksimalkan kita, supaya nantinya saya juga tidak membayangkan di kepala 7 usia saya, Biani baru kemarin kepala 7, sehingga saya sudah 7 lebih, sehingga bersyukur bagaimana Tuhan memberi kekuatan. Kalau mengajar, saya dari kampus, saya bisa jalan kaki sedikit, ditemani Bu Yani, sehingga saya bisa mengajar di kelas. Ya. Tapi kalau inti, saya online. Ya. Saya bilang sama mereka, kalau mau tetap menggunakan saya, boleh. Saya sistem online. Nah, yang saya mau katakan begini. Selama
kita masih diberi peluang kesempatan. Izinkan Tuhan memaksimalkan kita untuk Dia menggunakan kita sampai batas akhir, karena potret saya adalah Pak Hid dan Ibu Hid. Nah, saya bersyukur bahwa saya punya foto atau potret suami istri ini. Itulah yang memperkuat kami sampai hari ini untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, jangan lupa kita masih berdoa untuk negara ini. Masih terjadi pertarungan di atas, tapi kita hanya minta belas kasih Tuhan supaya sungguh-sungguh orang yang memimpin Indonesia adalah orang yang takut akan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bukan pribadinya, siapapun dia. Tetapi yang penting karena kita punya keagamawian jamak di Indonesia. Sehingga kadang-kadang kita bisa terjebak karena atau dipaksa untuk melakukan sesuatu karena kita terhisap oleh lingkar di mana kita ada. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia adalah milik Tuhan. Dan kita berterima kasih karena satu-satunya negara yang begitu luas. Dan kita bersyukur karena kita memang adalah bagian kecil, karena kita di Jawa Barat. Sehingga kita bisa tetap melaksanakan amanat agung. Dan kita minta belas kasih Tuhan supaya Tuhan bisa tetap memberkati Indonesia secara khusus. Tetapi karena kita ada di dalamnya, kita minta Tuhanlah yang menjaga kita. Nah, itu sebabnya mari kita berdoa dan minta belas kasih Tuhan. Jadi kita terima kasih karena pagi ini kita masih bisa, Anda masih bisa lihat wajah saya, ada Ibu Yani sebelah saya. Jadi kami bersyukur. Dan secara khusus kami sangat berterima kasih sama Pak Pur. Walaupun kelihatannya dia hanya duduk di lingkar pagar di depan kalian, karena pengkhotbah ada di depan, dan seakan-akan beliau tidak hanya orang yang pegang alat, tapi kesetiaannya luar biasa. Sejak beliau bergabung dengan kita, sampai hari ini, kesetiaannya itu mungkin Anda harus memberi penghargaan pada Pak Pur, karena beliau adalah pribadi yang setia. Ya, walaupun dia sampai hari ini tetap setia di TVRI. Nah, kita bersyukur bagaimana Tuhan memberkati dia. Jadi, salah satu pribadi yang mendoakan, termasuk untuk kita ada di gedung yang sekarang ini, masih kita bisa menggunakannya, yaitu Pak Pur dan Ibu Pur, khususnya secara khusus Ibu Pur. Beliau sampai bersalaman atau peluk orang yang mengizinkan kita menggunakan tempat ini, itu Ibu Pur. Sampai peluk, Ibu Pur peluk orang itu, terima kasih. Ya, jadi, nah kita bersyukur kepada Tuhan. Ya saya nggak bisa cerita lagi lah, karena kita ini hidup karena anugerah aja. Kita bisa ibadah karena anugerah, ya. Ibadah kita anugerah, dan sampai hari ini kita bisa menggunakannya tanpa kita bayar 1 sen pun sampai hari ini. Puji Tuhan ya. Jadi nyanyi lagu sekali lagi, Kristus bangkit. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, apa yang disampaikan Pak Yop itu sederhana, ya. Tapi kita bersyukur karena anugerahnya nyata bagi hidup kita. Ya. Kebaikan Tuhan tuh nyata bagi hidup kita. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan mengerahkan kekuatannya. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan berkarya.
atas hidup kita. Tentu ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang ya. Dan Pak Yopi tadi juga sudah ngomong bagaimana Bu Pur, bagaimana Pak Pur, dan bagaimana Bapak Ibu juga yang membaca doa dan berdoa untuk tempat ya. Fase-fase itu tidak mudah ya, tapi saya mau katakan satu hal, bahwa di dalam menjalani hidup ini ada kasih Bapa, ada kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ada judul lagu, dalamnya kasih-Mu Bapa, sehingga Ia mengutus anak yang tunggal mati di atas salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan menariknya Roma 6 ayat 10 berkata bahwa sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kata sebab itu menunjukkan satu hal yang akan dilakukan terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dosa dibereskan, hidup kita dibebaskan, hidup kita ditebus. Tapi ingat, hidupmu adalah miliknya. Jadi harusnya kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, kata Alkitab. Nah, dalamnya kasih-Mu Bapa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, darah yang tercurah, kita menyembah Dia. Seumur hidup kita harus memuliakan Dia dan memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita, kita nyanyi lagu ini bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah. Amin, amin. Kau Yang yang terindah, indah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita angkat lagu ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa. Amen. terlebih dari Segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, mata yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud, bersujud yes, kami bersujud padamu, oh Yesusku. Katakan sama-sama, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkan
ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Katakan sekali lagi, Engkau ku sembah Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, oh yang Terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Tuhan. Kepada hamba-Nya Pak Pendeta Aaron, saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami bersyukur anugerah besar dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari Paskah ini Tuhan, hari peringatan akan kebangkitan Engkau ya Tuhan. Kami sama-sama Tuhan, saat ini Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Dan kami Tuhan, firman-Mu Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini kali kedua saya bawakan firman Tuhan di sini pas hari-hari besar. Yang kemarin Natal, sekarang Paskah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang sebenarnya ayat yang ke-13 sampai panjang sampai ayat yang ke-32 sampai 35. Kita akan bacakan bersama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan pada saat ini adalah kuasa dari Paskah, kuasa dari kebangkitan Kristus dari awal sampai akhir, yaitu dari kematian sampai kebangkitan, yaitu Paskah. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya membacakan ayat yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih akan membaca ayat yang selanjutnya. Cukup panjang, tapi mari kita menikmati firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, 3 ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan serta melakukannya. Kuasa Paskah. Biasanya Paskah sering kita memperingati, mendengarkan, dan saya kira itu sering. Dan saya kira juga dalam Injil Lukas dalam pasal 24 ini, ayat yang ke-13 sampai ayat 35, ini sering sudah kita dengarkan. Jadi kalau kita melihat bagaimanakah kuasa Paskah, konteks firman Tuhan pada saat ini adalah konteks bukan kepada orang yang belum percaya, atau konteks bukan kepada orang-orang yang masih baru percaya kepada Kristus, atau istilahnya kalau dikatakan yaitu bayi rohani, bukan. Tetapi konteks dari teks ini adalah firman Tuhan ini adalah yaitu bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, bahkan dikatakan di sini sudah menjadi murid Kristus, minimal 3 tahun sudah bersama dengan Kristus. Sudah melihat pengajaran, sudah belajar bersama dengan Kristus, melihat pengajarannya, melihat mujizatnya, melihat apa yang dilakukannya, sampai dikatakan Tuhan Kristus dikatakan sama seperti seorang nabi yang berkuasa perkataan dan perbuatannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Sampai demikian mereka mengenal Kristus. Para murid, para rasul, dan juga yang lainnya. Jadi ini konteksnya adalah konteks yang sudah orang percaya atau orang Kristen yang dewasa. Ada di mana kondisi para murid, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen ada pada saatnya putus asa. Dan ada saatnya takut, yaitu kalau kita melihat ayat yang ke-13. Jadi kalau kita orang percaya, orang Kristen, apalagi sudah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, jika suatu saat merasa takut, merasa putus asa, wajar. Itu akan siklusnya. Karena apa? Karena Injil Lukas sudah juga mengatakan demikian. Contohnya 18, Kleopas merasa takut, gentar. Ia lari ke Emmaus karena takut akan dianiaya. Pemimpinnya saja, yaitu Kristus Tuhan, dianiaya. Bukan sekedar dianiaya, tapi disalibkan. Padahal tidak ada merasa bersalah. Tuduhan palsu. Disalibkan. Salib adalah suatu hukuman yang paling-paling menakutkan. Salib merupakan hukuman yang paling-paling tidak manusiawi pada zaman itu. Mengerikan sekali. Sehingga mereka harusnya, Kristus mengatakan tunggu di Yerusalem. Mereka pergi karena takut pemimpinnya sudah dianiaya. Apalagi pemimpin, apalagi kami, pasti akan menyebar. Kami akan dimusnahkan atau digenoside. Itu yang ketakutan para murid. Bagi saya adalah wajar. Sampai mereka pergi lari jauh 7 mil, kurang lebih 11,26 kilometer lah mereka kabur. Lalu selanjutnya adalah ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ayat yang ke-16. Mengapa mereka takut dan gentar? Mengapa mereka putus asa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ayat 16.
apa yang belum, atau apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka itu putus asa, sehingga mereka kabur dari perintah Tuhan Yesus untuk dikatakan tinggallah di Yerusalem. Yaitu ada beberapa, yaitu pengenalan mereka belum tuntas terhadap Kristus, ayat yang ke-18 sampai 24. Ini ada rasa takut, lari, kabur dari panggilan, dari pelayanan. Kenapa? Karena ada pengenalan yang belum tuntas kepada Kristus. Belum seutuhnya, meskipun kita tidak akan sempurna mengenal Kristus, tapi masih belum tuntas, ada hal-hal yang penting. Bagi mereka, ayat yang 19, Kristus hanyalah sebatas nabi yang berkuasa. Tadi sudah dikatakan dalam perkataan, dalam pekerjaan di hadapan Allah dan umat manusia, ayat yang 19. Hanya sebatas nabi, belum Kristus atau Tuhan. Kristus atau Tuhan, kalau dia bisa bahasa Ibraninya adalah Adonai. Kalau dia Allah adalah Elohim, El. Belum. Hanya sebatas Yesus, belum Kristus. Kristus sama dengan Mesias. Kristus artinya adalah Tuhan, yaitu Adonai. Ayat yang ke-20, tidak paham atas Paskah dan salib. Mereka belum sampai, pemikirannya sampai jauh ke sana. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, Kristus mengatakan sebelumnya bahwa runtuhkanlah bait Allah ini, maka 3 hari aku akan membangunkannya. Sampai dikatakan analoginya adalah sampai seperti Nabi Yunus yang lari dari panggilan, dimakan ikan, ditelan oleh ikan besar 3 hari 3 malam. Itu adalah suatu lambang untuk menyatakan bahwa itulah gambaran bahwa Kristus nanti akan mati selama 3 hari. Mati dan dikuburkan dan bangkit. Itu sudah, tapi mereka belum paham, tidak mengerti. Bagi mereka, Kristus, Mesias, adalah sebagai seorang pembebas secara militer atau politik. Bukan hamba yang menderita. Sehingga bagi mereka, gambaran mereka adalah gambaran seperti seorang Raja Daud. Bagaimana membebaskan mereka dari para penjajah. Saya kira apakah salah? Enggak juga. Kenapa? Memang konteksnya demikian. Konteksnya adalah mereka sudah dijajah. Mereka terbelenggu secara politik, terbelenggu secara kerohanian. Kerohanian mereka sukar untuk beribadah dan segala macam. Ekonomi, secara politik, secara militer, secara budaya, mereka sudah tercengkram. Kenapa? Pada zaman dulu sudah beredar juga, sudah zaman-zaman Alexander the Great, Alexander Agung, yaitu Helenisasi. Dan itu wajar karena mereka butuhkan itu konteksnya. Tapi masalahnya adalah mereka hanya menginginkan Kristus hanya sampai di situ. Padahal Kristus datang, dikatakan bahwa Kristus datang melampaui itu semua. Itu juga penting, tapi melampaui itu semua. Dan mereka percaya apa yang mereka lihat. Yaitu apa? Langsung mengikut Tuhan, mengikut Kristus, langsung mereka rasakan. Terbebas, terlepas dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Kristus datang melampaui itu semua. Itu penting, tapi melampaui itu semua. Ada hal yang lebih besar lagi. Itulah Paskah. Jadi, ketika pengenalan akan Kristus, ketika tidak tuntas mengenal Kristus, secara khusus adalah mengenai Paskah, maka dampaknya adalah menjadi Kristen, menjadi hanya seorang Kristen yang hanya berharap langsung kita rasakan sekarang, kita alami sekarang, langsung menerima berkat. Pingin yang instan, pingin yang kita rasakan. Sehingga kalau kita melihat tidak sama sih, misalnya konteksnya, misalnya para hamba Tuhan, para pelayan atau mengikut Kristus, misalnya hanya pingin diberkati. Motivasi pelayanan, motivasi menjadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan biar dapat gaji atau biar dapat uang yang besar atau segala macam. Atau misalnya memberikan persembahan kepada Tuhan apa segala macam ibadah hanya sebatas yaitu agar diberkati. Itu saya tidak bilang tidak salah, tapi saya bilang hanya sebatas sampai di sana. Itulah ada penghalang yang menghalangi mata rohani. Padahal kalau kita sudah mengenal Paskah, kita mengetahui Paskah, ini menjadi iman kita. Dan ini menjadi jati diri kita. Nah, kemarin saya sudah pernah khotbah yaitu mengenai jati diri yang sebelumnya. Mengenai iman, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ini inti, kredo, iman pengakuan kita. Yaitu bahwa Paskah itu Kristus telah mati dan bangkit bagi kita.
maka itulah kredo iman kita, kita imani, maka kita akan menjadi kuat. Oleh sebab itu, bagaimanakah agar Paskah? Apakah efek kuasa dari Paskah apabila kita sudah benar-benar tuntas, kita benar-benar mengenal, kalau mengenal, paham, mengerti, kalau dia dalam bahasa aslinya, baik Ibrani maupun bahasa Yunani, itu adalah ketika tahu, mengenal, itu langsung merasakan. Ketika sudah merasakan, lalu apa? Dialami. Setelah dialami, maka itu menjadi hidup, bagian hidup, gaya hidup, kehidupan sehari-hari. Menjadi bagian dari tindakan, perbuatan, dan ketika itu sudah dirasakan, sudah dialami, dilakukan, itu bertumbuh, dan itulah yang terus akan diajarkan. Luar biasa sebenarnya. Tapi masalahnya adalah banyak orang percaya atau banyak orang Kristen hanya sebatas pakaian saja atau jubah. Belum sampai kepada dalam tataran jiwa, pikiran, rohnya. Belum sampai menjadi suatu bagian kehidupan. Sayangnya demikian. Padahal kalau kita sudah mengerti, mengenal, kita paham kuasa Paskah, iman ini, itu sebenarnya luar biasa. Yang pertama, kuasa Paskah, yaitu membuka mata rohani, ayat 31. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini bukan untuk orang yang baru percaya atau bukan bagi orang yang bayi rohani, bukan. Tapi ini khusus bagi kita. Khusus bagi kita yang sudah percaya, sudah lama mengenal Kristus, bahkan sudah menjadi seorang pelayan. Ada saat-saatnya kita merasa tadi takut, gentar, dalam hal apapun juga, dalam kehidupan, dalam pelayanan, karena ada penyakit, dalam masalah ekonomi, atau dalam masalah keluarga, atau dalam masalah apapun juga yang kita hadapi. Ada takut. Tetapi kalau kita sudah kembali lagi paham akan kuasa Paskah, itu akan membuka mata rohani kita. Kita akan semakin mengenal Kristus ketika kita dalam jatuh terpuruk. Sama seperti para murid-murid tadi, Kleopas tadi. Mereka sudah bersama dengan Kristus, mereka sudah berjalan bersama dengan Kristus, bahkan hidup bersama dengan Kristus, tapi belum mengenal secara tuntas. Tetapi ketika mereka putus asa, kabur, lari dari panggilan, dan mereka balik lagi, mata rohani sudah terbuka, mereka akan semakin mengenal Kristus. Yang dulunya jatuh, bangkit lagi. Pengenalan akan Kristus akan semakin dalam ketika kita pada saat sedang jatuh juga. Mengalami langsung, dialami perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan yang berkali-kali. Jika demikian, dampaknya dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, ayat 32. Yaitu berkobar-kobar. Ketika Kristus sudah disalibkan, ciut nyalinya, takut. Tapi sebelumnya mereka mengikut Kristus, mereka luar biasa semangat, berkobar-kobar. Tapi ketika Kristus sudah nggak ada lagi dengan mereka, sudah disalibkan, mereka takut. Lalu Kristus datang lagi menjumpai mereka. Sudah mengenal Paskah secara benar dan tuntas, hati mereka berkobar-kobar kembali seperti kasih mula-mula. Itulah Paskah, dahsyatnya, dampaknya, kobar-kobar luar biasa, menyala-nyala. Seperti ada api kecil, kita semprotkan gas, bus gitu, luar biasa, tiba-tiba. Yang ketiga, ayat yang ke-33, mereka kembali ke panggilan awal. Yang dahulunya kabur, sekarang mereka sudah kembali lagi. Mereka disuruh tunggu di Yerusalem, mereka pergi, mereka kembali lagi. Mereka bersatu dengan para murid yang tinggal di sana dan dengan para rasul. Ini sebelum amanat agung yang diberitakan. Sebelum perintah terakhir, amanat agung oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius diberitakan. Mereka harus dipersiapkan dulu sebelum Kristus naik ke surga, yaitu kedatangan nanti Roh Kudus, Pentakosta. Jadi kuasa Paskah membuat kita kembali lagi ke awal. Bahkan powernya, kuasanya itu adalah semakin lebih luar biasa lagi. Kuasanya akan semakin lebih dahsyat lagi daripada yang sebelumnya. Kuasa Paskah. Yang keempat, yaitu ayat yang ke-33, berani. Tidak takut untuk ditangkap dan dianiaya. Bukan berarti nekat. Bapak Ibu ya, bukan nekat. Kalau nekat langsung aja, oh ya aku gini, langsung dihadapi para Sanhedrin, anggota Sanhedrin atau para yang mengenai atau tentara Romawi. Enggak, tapi dengan hikmat,
dengan bijak. Mereka kembali lagi ke Yerusalem dan mereka tidak takut, mereka berani. Berani tapi dengan berhikmat dan bijaksana. Ada kuasa, ada semangat, ada spirit kalau sudah mengenal Paskah. Sehingga ketika berkhotbah, ketika bersaksi, ketika melakukan pelayanan, ada suatu wibawa, ada suatu luar biasa semangat, ada sesuatu memang dia percaya, kita percaya bahwa itulah yang hidup kita. Itulah kalau kita sudah mengenal Kristus. Saya semakin percaya akan hal ini semakin dalam. Ternyata hal ini bisa kita alami, kita rasakan. Bukanlah pada saat baru pertama percaya Kristus, setahun 2 tahun, saya kuliah ambil S1, itu 4 tahun pertama belum terlalu kuat. Ambil S2, ambil MD belum terlalu kuat, ambil MTH sudah mulai. Ketika sudah ambil S3, doktor sudah lulus, itu baru pengalaman akan hal tersebut sudah semakin mantap, sudah semakin matang. Dengan perjuangan dalam pelayanan, dalam panggilan hidup, sehingga di sanalah ketika belajar akan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, belajar, menghidupi, percaya, dan menghidupinya, semakin mengenal dan mengalami, dampaknya luar biasa. Sehingga ketika berkhotbah, ketika memberitakan Injil, ketika apa segala macam, tidak takut lagi. Kenapa? Ada suatu keyakinan akan apa? Iman. Di mana iman yang sudah kita pelajari, yang kita hidupi, itu akan memberi kekuatan. Jadi tidak takut, tidak lagi putus asa, atau miskin putus asa tapi tidak takut, bisa berjalan terus. Ketika juga jatuh tapi akan bangkit lagi. Kenapa? Karena mengenal kuasa Paskah. Itulah menjadi iman menjadi suatu kehidupan. Ketika melakukan firman Tuhan, itu yang kita imani dan kita lakukan, dia akan bertumbuh terus dan itulah berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah yaitu bersaksi ayat 35. Kuasanya itu akan mendorong kita untuk bersaksi. Bersaksi akan apa? Menceritakan pengalaman dengan Kristus seperti para murid tadi. Berkobar-kobar, semangat, itu Paskah tadi. Tidak takut lagi, tidak gentar lagi, beritakan. Menceritakan Injil, PI, penginjilan, pengajaran, ajaran akan Kristus, mengajarkan. Dan inilah makanya dikatakan bahwa Injil adalah sumber kekuatan dalam bersaksi. Masalahnya yang saya alami juga ya Bapak Ibu ya. Beritakan Injil hanya sebatas kita mengajarkan, tetapi kita hanya sebatas ritual saja. Penting juga mengajarkan karena pekerjaan, karena disuruh, dipaksa. Misalnya contohnya waktu kuliah PI wajib misalnya. Kalau enggak lulus. Ceritakan kan gitu. Itu biasa. Tapi itu juga harus wajib juga. Perlu juga untuk dipaksa. Tahap awal itu wajib kan gitu. Biar lulus mata kuliah PI atau mata kuliah misi. Itu biasanya. Sebatas itu. Tetapi lama-kelamaan jangan hanya sampai di sana. Lama-kelamaan kalau kita misalnya sudah mengalami, karena kita sudah mengalami pengenalan kita akan Kristus sudah tuntas meskipun tidak sempurna, tapi kita sudah paham, sudah tuntas, dan itu menjadi iman kita. Dan itu menjadi kehidupan kita. Apapun itu, tantangan apapun itu, kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena kita percaya akan firman Tuhan. Dan itu yang kita hidupi, itu kita alami, dan itu kita lakukan. Sehingga ketika sudah percaya dan yakin, prosesnya panjang. Prosesnya tidak bisa dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Minimal, kurang lebih keyakinan itu, dan kita terus yakin, ya 10 tahun lah. Maka ketika saya bisa beritakan firman Tuhan pada saat ini dengan suatu keyakinan, dengan suatu iman, dan itulah menjadi suatu kehidupan, maka itulah menjadi wibawa. Dan itulah yang menjadi karisma seorang pelayan Tuhan. Kenapa? Karena dia seorang pelayan Tuhan sudah paham, sudah tuntas, sudah mengalami iman itu seperti apa, Paskah itu seperti apa. Bukan, ini juga penting, ini juga adalah simbol. Dari salib, dari ini semua adalah simbol, itu penting, wajib. Tapi juga menjadi roh, menjadi jiwa, menjadi suatu kehidupan bagi kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dengan demikian, ketika kita melakukan pelayanan dengan keyakinan kuasa dari Paskah, maka itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan itulah menjadi karisma. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan, kuasa Allah yang diberikan melalui Roh Kudus kepada kita. Dengan demikian,
Sampai kapanpun juga, sampai kita nanti, akhir hayat kita, sampai kita nanti, sampai kita sampai sakit, tidak bisa bergerak lagi. Bahkan ketika juga kita tidak bisa bergerak lagi karena sakit atau apapun juga, kita masih bisa memberitakan firman Tuhan. Kita masih bisa berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Itu tidak akan membuat kita akan terganggu. Kenapa? Karena kita mengenal kuasa dari Paskah. Meskipun tubuh kita terbatas, tapi dengan kuasa Paskah kita bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, kuasa Paskah mengubah dan menumbuhkan iman dalam Kristus Allah Tritunggal. Paskah menguatkan dan memberikan dorongan, semangat dan keberanian dalam panggilan pelayanan sampai Maranatha tiba. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kuasa Paskah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah rela mati di dalam Jumat Agung dan bangkit pada hari ini Tuhan. Kami memperingatinya ya Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi suatu kuasa. Biarlah ini ya Tuhan menjadi suatu kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami Tuhan. Dalam studi kami Tuhan. Dalam pelayanan kami Tuhan. Dalam apapun juga ya Tuhan. Dan biarlah itu semua Tuhan menjadi fondasi, menjadi dasar kami ya Tuhan. Yaitu kuasa, kematian dan kebangkitan Engkau ya Tuhan. Yaitu Paskah. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi iman, menjadi kekuatan, roh jiwa dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, masih ada sukacita. Sudah dengar 5 poin ya yang disampaikan Pak Aaron, ya Pendeta Aaron berkaitan dengan kuasa Paskah. Ingat poin terakhir itu bersaksi. Ya. Banyak orang Kristen hanya mengenal, tahu, baca Alkitab, tapi ketika mau bersaksi dia nggak mau, takut mati. Ya. Termasuk ada mahasiswa teologi ketika saya ngajar PI, ya saya suruh mereka penginjilan, mereka berkata apa? Pak, saya takut ditangkap dan dibunuh, apalagi saya belum menikah. Ketakutan itu begitu besar, tapi memaknai sesuatu yang benar berkaitan dengan karya Kristus harusnya memberikan satu pemahaman kepada kita, dorongan kepada kita bahwa di tengah keadaan yang kita alami, kuasanya pasti bekerja dan pasti kita mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Pendeta Aaron ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan secara singkat, padat dan jelas. Ya, kami berdua biasa saling kontak, ya, TikTokan biasanya ya. Dan hari ini kita sudah dengar ya, itu khotbah paling singkat ya, tapi maknanya dalam Bapak Ibu ya. Jadi memahami firman Tuhan ya, agar kita bertumbuh, berakar dan berbuah melalui satu kesaksian. Nah Bapak Ibu, ini worship leadernya sudah tegang, tutup mata semua ini ya. Kita akan memberikan persembahan ya, persembahan. Sebelum itu tinggal Ibu Neneng, Sabo Bumei saling menatap kira-kira siapa yang doa persembahan. Ya, rundingkan antara kiri kanan. Ya. Silahkan Bu Neneng atau Bu Mei. Oh, Bu Neneng silahkan pimpin doa untuk persembahan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kerenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu merema dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki hati yang berkobar-kobar, yang dipenuhi Roh Kudus-Mu, untuk berani menjadi pemberita Injil, berani bersaksi tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dan rasa syukur,
Karena Tuhanlah sumber pemelihara kami, Tuhanlah yang selalu peduli di dalam kehidupan kami. Bukan ketika kami kuat, tetapi ketika kami sedang lemah pun Tuhan selalu ada untuk kami. Oleh karena itu biarlah rasa ucapan syukur kami ini boleh kami buktikan melalui apa yang kami punya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neneng, Bapak Ibu. Ya. Silakan mempersiapkan persembahannya. Amplop persembahannya ada di belakang. Ya. Dan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bapak Ibu, Dia adalah kekasih kita. Ya, Wahyu mempelailah ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur dan juga terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Ya, karena hanya ada Pak Nelson, maka silakan Pak Nelson memberi pengumuman karena tidak ada pilihan lain. Yang lainnya enggak datang, jadi silakan warta Pak. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aaron untuk firman Tuhan. Ya, kembali lagi menggugah pikiran kita ya dan hati kita untuk firman Tuhan disampaikan. Rasanya terlalu pendek Pak. Ya, karena saya selalu serius kalau mendengar firman Tuhan. Ya, terima kasih kembali. Ya, kita sudah dengar tadi satu yang melekat di benak saya bahwa walaupun mereka sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan, melihat segala peristiwa pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi pengenalan mereka masih sebatas nabi. Ya, jadi kalau kita baca memang ketika Tuhan Yesus menemui murid-murid selalu dikatakan kamu setelah kebangkitan kamu keras hati, kamu degil hati. Dia selalu mengulangi, bukankah ada tertulis seperti ini ya bahwa Mesias harus menderita dan seterusnya. Jadi murid yang lain juga sebetulnya sama saja Pak ya. Ya, saya rasanya mungkin sekitar 5 tahunan lalu sudah pernah khotbahkan itu. Dan ya Pak Aaron barangkali bisa dalami juga. Saya tadi terpikir dengan perempuan Samaria. Dia mulai dari nabi sampai Mesias. Dalam waktu yang singkat dia langsung tahu. Kemudian dia percaya dan mengajak orang-orang Samaria itu untuk percaya gitu ya. Ya, saya tadi terpikir Pak Aaron mungkin lebih bisalah mendalami itu. Ya, kita sudah lama tapi masih kalah dengan perempuan Samaria, kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu dan temannya yang dulu sama, orang yang beda ya? Beda ya? Oh ya, selamat datang. Bung. Calon dosen ST Sapi, lagi kuliah di Teranos. Oh gitu. Oh ya. Ya. Oke, Bapak siapa? Pak Samuel ya. Famnya apa? Warum. Nah, baru kali ini saya dengar ya. Karena teman-teman dari Papua banyak, tapi Warum baru saya dengar. Oke, selamat datang Pak. Ya, jemaat di sini tidak terlalu banyak. Tapi kalau Bapak mau nonton di YouTube, ada YouTube-nya. Ini Pak Pur yang selalu setia untuk mengambil semua inilah sampai mengupload ke YouTube ya, seperti yang Pak Yopi bilang tadi. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat warta kita. Silakan. Ya, ini persembahan kita minggu lalu, semua total 820.000. Ya, Tuhan memberkati. Lanjut.
Yang berulang tahun pada tanggal 9 dan 11 Maret, ya Ibu Yani dan Haga, ya kedua-duanya sudah lewat, ya Tuhan memberkati. Kita lanjut. Yang bertugas minggu depan, ya Bapak Ibu bisa perhatikan ini semua ya. Ya semua hadir ya kecuali Arya Haga karena mereka gini, anak saya ini kan sebetulnya melayaninya di Jemaat Sunda gitu ya. Dulu karena di sini tidak ada pemain, jadi akhirnya diajak ke sini. Jadi mereka lagi gabungan ya seluruh GGP Salom namanya. Jadi mereka main musik juga di sana. Jadi tidak bisa hadir sekarang. Ya. Nah Bapak Ibu nih ya, kita bisa dengar tetap khotbah Pak Yopi di Radio CEPI 103.5 FM setiap minggu ya pukul 6 sore. Silakan Bapak Ibu. Nah ini topik doa kita. Ya kita doakan tadi ya khususnya bangsa dan negara kita, elit-elit politik kita di atas sana, ya, mereka yang ribut kita yang jadi korban gitu ya. Mereka tetap aja gajinya jalan. Kita cari beras jadi susah. Ya kita doakanlah. Ya nanti minggu depan selesai khotbah saya akan langsung ke Kuningan. Jadi Bapak Ibu doakan seminggu saya akan di sana. Ya hari Minggu saya berangkat dan juga habis ibadah di sana. Jam 9 juga di sana ibadah. Habis ibadah di sana nanti minggu berikutnya saya akan kembali ke Bandung. Jadi tolong didoakan. Tadi Roni postingkan lagi ada pentahbisan di sana ya, peneguhan hamba Tuhan. Dia lagi di sana ternyata. Pak ini ada jejak Bapak di gereja ini katanya. Oh ya saya bilang saya selalu tidur di situ saya bilang. Ya jadi tolong didoakan. Ya supaya semua berjalan dengan baik. Ya, kadang ada juga rasa takutnya. Tapi ya mengingat salib, mengingat kebangkitan ya kita. Ya maju lagi lah ya kan gitu ya. Karena saya sendirian Bapak Ibu, tidak ada yang lain yang ikut bersama saya di sana. Dah, ada lagi yang mau didoakan? Hah? Nah, Bu Ade ya, Bu Ade sakit. Tadi Bu Yani ya ke dokter 3 kali. Kapan Leo katanya saya dengar mau balik? Hah? Bulan 10, ya mundur terus ini. Harusnya tahun lalu bulan 11 kalau nggak salah saya. Mundur terus ya. Sabarlah Ibu, sabar ya, sehat-sehat terus ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena momen Paskah ini kami dibangkitkan semangat kembali oleh firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Aaron. Kami digerahkan lagi dan sekaligus juga menjadi satu peringatan bagi kami supaya kami terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi sehingga pengenalan itulah yang akan membuat kami bisa semakin menjalin persekutuan dengan Engkau dan menikmati kuasa kebangkitan-Mu sehingga itu akan membuat kami semakin berani. Kami memiliki spirit yang baru, kami bisa tidak takut lagi, berani melangkah maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua, berkati hamba-Mu dalam tugasnya sebagai dosen. Tuhan tolong dia terus menerus, tambah-tambahkan hikmat pengertian bagi dia karena dia selalu harus mengembangkan diri. Karena mahasiswa juga semakin kritis, karena itu biarlah Tuhan menambahkan hikmat pengertian, tanamkan dalam hati pikirannya. Ketika membaca firman-Mu biarlah semakin luas pemahamannya, semakin dalam, sehingga ketika menyajikan pengajaran benar-benar seluruh yang mendengar khususnya mahasiswa dan ketika berkhotbah mendapatkan sesuatu yang baru, yang membangkitkan semangat, yang semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengan demikian semua akan mendapatkan berkat rohani lewat pengajaran-pengajaran hamba-Mu ini. Berkati dia, berkatilah keluarganya, dan juga Tuhan berkati semua orang yang melayani pada hari ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Pak Saud yang sedang di BNKP, Tuhan juga memberkati dia. Ketika menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa firman itu bekerja dengan sempurna lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu untuk Ibu Yani, Tuhan kiranya menolong terus menerus, karena akhir-akhir ini dia harus 3 kali seminggu ke dokter, dan juga Pak Yopi, supaya Tuhan menolong mereka, agar kesehatan mereka semakin disempurnakan oleh Tuhan. Juga untuk Ibu Ade yang tidak bisa hadir hari ini, Tuhan tolong dia, karena dia juga mengalami gangguan kesehatan, mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk Leo, Tuhan Kau berkati Leo juga, lindungi dia dimanapun dia berada. Kami berharap supaya bulan 10 tahun ini bisa datang ke Indonesia. Mohon belas kasihan Tuhan.
berkati dia, topang dia, tolong dia supaya tidak menjauh dari Tuhan, tetapi dimanapun dia tinggal, dia mencari Tuhan, baik secara pribadi maupun mencari tempat-tempat untuk beribadah. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, berkati mereka untuk menghadapi tantangan zaman ini, supaya anak-anak kami maju di dalam iman, mereka menjadi anak-anak yang produktif, yang dipakai oleh Tuhan apapun profesi mereka, agar mereka menjadi alat-alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Jagai anak-anak kami supaya mereka tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dunia ini, dengan sikap perbuatan dunia ini. Tapi mereka datang berani tampil beda dan menjadikan firman Tuhan menjadi standar hidup mereka. Inilah harapan kami, mampukan mereka semua untuk melangkah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk gereja secara sinode, Tuhan memberkati supaya gereja ini semakin kuat, persekutuan kami sebagai hamba Tuhan juga semakin kuat. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau tolong terus menerus dalam segala sesuatunya, supaya terjadi pembenahan demi pembenahan untuk memperbaiki gereja ini secara sinode. Kami doakan akan hal ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau menjaga bangsa kami, walaupun masih ada pertikaian politik di atas, elit-elit politik kami. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya mereka lebih mengutamakan, mengedepankan kepentingan bangsa ini daripada kepentingan jabatan, kepentingan organisasi atau lembaga politik, dan juga lembaga-lembaga lain yang kadang-kadang bisa menjadi satu pertimbangan yang membuat mereka akhirnya Tuhan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak secara keseluruhan. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan agar mereka bisa betul-betul berbicara satu dengan yang lain, dari hati ke hati saling mendukung satu dengan yang lain. Walaupun ada ketidakpuasan di satu sisi, tetapi biarlah Tuhan merelakan semua demi kepentingan bangsa ini. Kami berdoa supaya Engkau juga menolong tokoh-tokoh agama, supaya tokoh-tokoh agama juga proaktif untuk memperbaiki keadaan bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bencana-bencana dan dampaknya, bencana di Jawa Tengah banjir, dan juga ada beberapa pergerakan tanah yang mengakibatkan longsor, dan juga prediksi akan ada kemarau lagi di bulan April. Tuhan tolonglah supaya ada solusi bagi masyarakat, dari pemerintah bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai dampak yang akan muncul, karena akhir-akhir ini juga harga pangan yang juga naik sehingga ini menjadi pergumulan bagi banyak orang. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bulog, supaya Bulog juga bisa merealisasikan tugas mereka dengan baik, sehingga pengadaan pangan ini bisa terselenggara, termasuk itu bidang Menteri Perdagangan dan seterusnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, agar Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang akan mudik, agar tidak terjadi kecelakaan. Kami sangat berharap supaya semua waspada, semua hati-hati, semuanya juga kendaraan mereka supaya dijaga agar tidak ada gangguan kendaraan. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mohon juga pihak aparat yang akan mengawasi perjalanan mudik ini, supaya mereka juga proaktif untuk untuk memperlancar segala sesuatunya, agar tidak terjadi kemacetan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan kepanikan di perjalanan. Kami serahkan supaya selama Idul Fitri nanti semua berjalan dengan baik dan aman. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami juga doakan untuk Ibu Lili, pulihkanlah dia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, usaha mereka yang sedang mengalami surut, kiranya Tuhan juga menolong usaha ini. Untuk Michael, kami sangat berharap supaya Michael ini tidak terus tergantung kepada transfusi darah. Kami sangat berharap agar ada pemulihan dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati ibadah kami minggu depan. Biarlah kiranya ibadah kami minggu depan memuliakan nama Tuhan, semua orang mempersiapkan diri sehingga ibadah ini sungguh-sungguh akan memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk yang berulang tahun. Tuhan juga memberkati Bu Yani dan juga Haga, Tuhan memberkati mereka. Berkati pemilik tempat ini, seluruh pengelola, karyawan yang bekerja di sini, dan juga pengusaha yang menyewa, mengontrak tempat ini, dan juga gereja-gereja yang beribadah di tempat ini. Berkatilah semua, dan tolonglah supaya semua orang yang mengambil bagian memakai tempat ini, jasa tempat ini, akhirnya bisa mendapatkan keuntungan juga bagi pemilik, dan juga tentu nafkah
tempat mencari uang bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga tempat ini sungguh-sungguh akhirnya juga menjadi berkat. Inilah harapan kami Tuhan, karena itu majukanlah tempat ini terus menerus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh tempat, di seluruh dunia, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, bersama-sama kita menyaksikan, menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari untuk menghakimi orang yang mati dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan, kami telah bersama-sama Tuhan, bersekutu, umat-Mu, jemaat-Mu, di tempat ini Tuhan menara pengharapan Tuhan. Demikian juga Tuhan bersekutu Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu terus Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Dan terus selalu Tuhan menyertai kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami akan pulang Tuhan, Kau sertai kami. Dan tiba kami selamat sampai di rumah Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih, penyertaan, pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami sudah belajar bagaimana kuasa Paskah. Tapi Tuhan, mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami lebih belajar lagi mengenal Engkau dan hidup dalam kebenaran-Mu, serta memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi dimanapun Engkau menempatkan kami. Dan Tuhan juga, sebentar kami akan berpisah, namun kami percaya naungan penjagaan perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Dari awal hingga akhir. Dengan ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pak Pur, terima kasih. Salam Bapak Ibu Pak dimanapun Yopi, berada. Bu, Bapak Ibu, Jangan selamat lupa Paskah. Terima kasih. Ada Pak salam komen, dari jemaat. subscribe Diberkati. agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.